Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sisiologi akan menampilkan podcast dengan materi yang berjudul Masyarakat Multikultural. Sebelum menyampaikan materi atau podcastnya, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Sita Fadila dari absen 35 kelas 107. Perkenalkan, saya Alia Januaris Bangun, absen 3 dari kelas 107. Perkenalkan, nama saya Ida Nurullah Sauro, absen 16 dari kelas 107. Saya Harin Syifaul Uma dari kelas 107, absen 15. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Abil, absen 26 kelas 107. Nama saya Ahmad Sabil Awil Mahfuz dari kelas 107, absen 2. Oke, jadi setelah kita perkenalan tadi, kita mau langsung menuju ke materinya, yaitu masyarakat multikultural. Jadi di sini kita mau tanya-tanya dulu sama teman-temannya ada di sini. Jadi untuk Hanin dari mana sih? Kalau saya sendiri itu dari biasa sama gede. Nah, Kalau Ida dari mana nih? Kalau saya dari Kedung Ring Sumenjen. Lanjut nih Mbak ya. Saya dari Pasenjangan. Oke, jadi setelah kita perkenalan lebih lanjut, jadi kita tahu nih, jadi teman-teman ini tuh dari wilayah yang berbeda-beda. Berbeda-beda itu sama dengan majemuk, yaitu sama dengan topik yang saat ini kita lagi bicarain. Jadi majemuk itu menjorong ke multikultural. Jadi aku mau tanya nih, sebenarnya masyarakat multikultural itu apa sih? Jadi masyarakat multikultural adalah bentuk masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan kebudayaan yang lain. Oke, jadi setelah kita dengar penjelasan dari teman kita yaitu Ida, kita jadi tahu nih pengertian dari masyarakat multikultural. Dan kita mau lanjut lagi ke itu karakter dari masyarakat multikultural. Jadi apa aja sih karakteristiknya? Oke, jadi menurut Pierre Elfan dan Berg, karakteristik multikultural itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya segmentasi atau pembagian ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki suku budaya yang berbeda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga yaitu kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan di antara anggotanya tentang nilai-nilai yang bersifat dasar. Terus yang keempat, secara relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif interaksi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling bergantung dalam bidang ekonomi. Oke, cakep nih, keren banget jawabannya walaupun panjang ya. Terima kasih, dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu ke ciri-ciri masyarakat multikultural ada apa aja sih? Ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu terdiri dari 1. Memiliki sebuah kompetisi seimbang. Yang kedua, masyarakat multikultural Kultural. Oke, KUQLTURAL, kultural. Ayo, benar. masyarakat multikultural ya minoritas dan mayoritas memiliki persamaan dalam segala hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengedepankan sikap pluralisme, dan yang terakhir, rawan akan perpecahan jika tidak diantisipasi dengan sebaik mungkin. Jadi setelah kita tahu ciri-cirinya, kita mau cari ke selanjutnya yaitu jenis-jenis masyarakat multikultural. Jadi jenis-jenis masyarakat multikultural itu ada apa aja sih? Oke, jadi jenis-jenis masyarakat multikultural itu ada 4. Yang pertama, masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan. Yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan. Dan yang keempat adalah masyarakat majemuk dengan fragmentasi.
Oke nih, udah kan ya Mas jenis-jenis. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada apa aja sih masalah-masalah yang bakal timbul dari masyarakat multikultural ini? Ada apa aja sih? Oke, jadi yang pertama yaitu kesenjangan multidimensional. Kesenjangan multidimensional dapat diartikan sebagai efek dari ketidaksiapan beradaptasi dan ketidakmampuan pemikiran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu konflik antar etnis dan antar pemeluk agama yang berbeda. Oke, kita lanjutin nih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apa aja nilai-nilai multikultural yang terkandung sih? Nilai-nilai yang terkandung dalam multikultural yaitu demokratis, yaitu cara berpikir, bertindak, dan bersikap yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Yang terakhir, humanisme merupakan pemikiran filsafat yang sangat menghargai kapasitas manusia dalam menentukan dan mengukur konsep keindahan, kebenaran, dan kebaikan dalam hidup. Oke, cakep nih. Jadi kita lanjutin ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu pertanyaan selanjutnya. Jadi apa aja sih masalah dalam perkembangan kelompok yang terjadi dalam masyarakat multikultural ini? Oke, jadi yang pertama yaitu primordialisme, yaitu adanya paham atau ide dari anggota masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk berkelompok sehingga terbentuklah suku-suku bangsa. Yang kedua yaitu etnosentrisme, adanya sikap menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan kebudayaan sendiri. Oke, baik. Jadi keren-keren kan jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu acuan untuk pendidikan multikultural atau dasar-dasar untuk pendidikan masyarakat multikultural itu ada apa aja sih? Oke, jadi ada 3, yaitu yang pertama pengakuan terhadap identitas budaya lain, yang kedua ada adat istiadat dan tradisi, yang ketiga ada kemajuan yang diperoleh oleh kelompok-kelompok tertentu. Cakep, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk multikultural. Ada 3, yang pertama hak asasi manusia, yang kedua ada globalisme, dan yang ketiga ada demokratisasi. Siap. Lanjut ke selanjutnya lagi, yaitu faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan multikulturalisme. Ya, jadi ada 3, yaitu yang pertama letak geografis, yang kedua kondisi geografis, yang ketiga struktur tanah atau kondisi iklim. Ya. Oke, dari tadi kan Zara terus nih yang nanya. Coba dong kita sebagai kameramen tanya. Ayo Bil, tanya Bil. Sekarang aku mau nanya, kenapa sih pendidikan multikultural itu sangat penting untuk diterapkan di lingkungan masyarakat? Oke, aku jawab nih. Pendidikan multikultural menjadi hal yang sangat penting diterapkan guna untuk meminimalisir dan mencegah konflik dalam masyarakat luas. Dan jika ini tuh diterapkan sejak dini ya, pikiran masyarakat tuh jadi terbuka, mindsetnya jadi terbuka, buat kita jadi bisa lebih paham, lebih menghargai dengan adanya keberagaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian podcast dari kelompok 3. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.